Ya, halo, selamat datang di channel Main Crypto, di mana tempat orang-orang duduk nongkrong sambil ngomongin kripto. Dan untuk kesempatan kali ini, gue mau bahas sedikit koin ya. Sebenarnya bukan koin sih, sebuah token yang beberapa hari yang lalu itu dia meningkat cukup signifikan, yang bisa dibilang sebelumnya itu dia koin gorengan. Dan ini adalah BitTorrent token alias BTT. Dan kalau kita ikutin ya, kalau kalian semua ngikutin juga pasti tahu, awal-awal April itu BTT memiliki peningkatan harga yang cukup signifikan ya. Karena kalau kita lihat melalui Indodax di sini, ini sekarang harganya udah sekitar Rp114. Tapi kalau kita lihat di Indodax, ini kalau kita ganti time frame-nya ke 1 hari. Nah, ini kalau kalian lihat mundur ke belakang, untuk koin BTT atau BitTorrent token ini dia harganya ya cuma di bawah Rp10 guys. Jadi ini dari 2020 nih, bahkan kalau kita tarik mundur sampai 2019 nih, dia harganya cuma 54 tuh. Seperti itu aja guys. Paling tinggi dia cuma sampai 9 tapi cuma sebentar, terus balik lagi untuk 54. Ya, jadi makanya di situ di awal tadi gue sebut kalau BTT ini merupakan sebuah ya koin gorengan lah, karena harganya ini murah banget juga dan peningkatannya itu nggak ada yang signifikan gitu. Nah, tapi berbeda setelah dia memasuki bulan-bulan Maret dan April nih udah terjadi peningkatan. Dia di April sekitar 20-an dan di Maret dia sekitar 20-an, kemudian mendekati April dia ke angka 50-an, 70, 80 dan akhirnya di ATH-nya ini dia berada di angka Rp192. Jadi harga yang cukup ini ya, cukup jauh pumpnya. Kalau kita ukur dari awal April aja, dari harga sekitar 50-an menuju ke 195 ini, kenaikannya nih lebih dari 250%. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas kira-kira gimana sih harga BTT ke depannya nanti, karena dia setelah menyentuh ATH-nya kemarin sekitar tanggal 45 April kemarin. Dia udah mengalami koreksi yang cukup dalam juga nih. Dari 195 balik ke 115-an ya. Tapi untungnya dia belum nggak pernah turun di bawah Rp100. Nah, jadi kita akan bahas dulu sebenarnya BTT ini koin apa sih? Nah, jadi BTT ini merupakan koin dari aplikasi BitTorrent yang kalau kita cari ini ada produknya dia. Yang sebenarnya ini adalah sebuah software yang udah cukup lama kalau kalian udah di dunia komputer sejak lama ya. Mungkin dari 2019, 2010, 2012. Ini aplikasi ini sangat populer dari zaman dulu untuk download film, download musik dan sebagainya. Pasti kalian udah kenal dengan BitTorrent dan juga uTorrent. Kalau kalian suka download torrent itu kalian memerlukan aplikasi antara BitTorrent dan uTorrent ya, yang paling terkenal dari dulu sampai sekarang. Dan baik uTorrent dan BitTorrent ini keduanya dia merupakan aplikasi yang sama-sama dimiliki oleh perusahaan BitTorrent. Nah, kemudian apa sih BitTorrent itu? Jadi dia ini adalah difokuskan untuk tempat berbagi file ya, seperti yang udah gue sebutin tadi, baik itu video, musik dan lain-lain. Dan sampai sekarang juga masih banyak banget ya yang masih menggunakan. Dan ini kalau kita lihat lebih dari 2 billion user untuk aplikasi BitTorrent ini sekarang. Nah, jadi kemudian kita akan bahas dulu kira-kira kenapa sih BitTorrent ini sekitar tanggal 4 April ini kemarin dia mengalami lonjakan yang cukup signifikan ya, 250% kalau kita ukur tadi. Nah, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu kalau BTT atau BitTorrent Token ini merupakan sebuah token yang dia berdiri di atas networknya Tron atau Tron Network ya, atau TRC20, atau kalau yang kita kenal itu TRX Coin ya. Nah, yang spesial dari TRX Coin ini adalah dia merupakan network yang paling murah untuk biaya per transaksinya dan juga merupakan network yang paling cepat. Kenapa?
Karena untuk Tron ini atau koin TRX ini, dia bisa menghandle transaksi mencapai 2000 transaksi per detik. Itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Ethereum atau Bitcoin, karena untuk Bitcoin dia cuma bisa menghandle transaksi sekitar 4 transaksi per detik. Sementara untuk Ethereum itu kalau nggak salah sekitar 30 transaksi per detik. Sementara untuk Tron ini dia bisa menghandle transaksi sampai dengan 2000 transaksi per detik. Jadi makanya bisa dibilang Tron ini network yang cukup bagus untuk fundamentalnya, karena dia bisa mampu melompati Bitcoin dan juga Ethereum secara sangat signifikan ya. 30 dibandingkan 2000 transaksi per detik ya. Nah, jadi itu yang membuat baik TRX ataupun BTT ini memiliki latar belakang fundamental yang cukup bagus menurut gua. Nah, terus kita analisa dulu nih. Kira-kira tanggal 4 ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa dia mengalami lonjakan yang cukup jauh kayak gini ya? Kalau kita ukur di TradingView ini cukup jauh ya lonjakannya. Selama 2 hari doang nih, dari 4 April jam 7 malam sampai dengan 5 April jam 7 pagi nih. Dan kalau kita teliti, ternyata ini ada sebuah good news dari BitTorrent-nya itu sendiri di Twitter. Yang ternyata BitTorrent ini dia merilis sebuah BitTorrent file system. Yang ini merupakan good news. Dan gak cuma satu ini good news-nya, ada beberapa banyak. Nih ada, kita baca dari atas, ada increase BTFS network decentralization, ini baru 50%. Kemudian udah ada repair mode, challenge mode, dan lain-lain ya. Nah, hal ini yang mengakibatkan BTT ini dia meningkat secara signifikan. Benar-benar signifikan. Nah, sementara kenapa dia belakangan ini terjadi koreksi yang cukup dalam nih? Ya, menurut gua wajar hal kayak gitu, karena dia udah ngepam yang sangat jauh, pasti akan diikuti dengan koreksi yang cukup dalam juga. Dan kalau kita lihat ini sekarang harganya ini dia ada di sekitar 111 rupiah. Karena sebelumnya gue juga udah pernah beli dia di angka sekitar 70 ya, sekitar di sini atau di sini, gue kurang ingat. Tapi untuk sekarang ya belum gue jual, masih gue hold. Dan karena gue sendiri yakin ke depannya untuk BTT ini masih ada sebuah harapan untuk naik lagi ya. Karena selain dia menggunakan network Tron ini, karena juga kalau kita lihat di update-nya ini, untuk update yang pertama yang good news yang membuat harga BTT ini naik secara signifikan itu, di sini ditulis kalau yang increase BTFS network decentralization, guard decentralized testing on both client and server side ini baru 50%. Yang itu artinya untuk kedepannya BTFS ini atau BitTorrent File System akan ada update-update lagi yang pastinya akan membuat pengaruh terhadap BTT-nya ini sendiri untuk harganya semakin meningkat ya. Karena kalau kita lihat di tweet BitTorrent-nya itu sendiri, itu dia belum ada update apa-apa tentang BTFS ke depannya. Dia cuma nge-retweet top volume leader on huobi.com aja nih dan lain-lain ya. Tuh. Dia belum ada update lebih lanjutnya tentang BTFS yang tadi disebutin. Tuh ya. Kalau kita scroll sampai jauh, dia belum ada update yang cukup bagus. Dia cuma nge-retweet dari Tron-nya itu sendiri, yang dimana merupakan network yang dia gunakan untuk BTT-nya itu sendiri ya. Tuh. Nah, jadi kedepannya menurut gue BTT ini akan naik lagi. Kita hanya tinggal menunggu aja good news dari si BitTorrent-nya ini sendiri, yang biasanya dia akan update di Twitter ya. Dan kalau kita di sini tarik garis di sini ya, untuk candle 4 jamnya untuk BTT USDT ini dia harganya sudah mulai mengerucut nih. Kalau kita tarik ini titik supportnya, kita tarik panjang sampai sini, nih lurus ya. Kemudian kita tarik garis miring dari sininya. Di sini kalau kita lihat pergerakan harganya dia sudah mulai mengerucut, tapi
Di sini kita belum bisa tahu kira-kira harganya ini akan breakout atau breakdown ya, karena kita belum ada tanda-tanda apapun dari BitTorrent-nya. Dia cuma nge-retweet tentang Tron dan lain-lain. Belum ada perkembangan dari BTFS yang membuat harga BTT itu naik seperti tanggal 4 April sebelumnya. Ini 4 April 2021 kemarin ya. Dan karena ini juga ada challenge mode yang masih belum kelar ya, belum down, dia masih doing. Jadi apabila kedepannya nanti BitTorrent ini mengeluarkan update lagi tentang BTFS, bisa ya lebih dominan, lebih cenderung untuk harga BTT ini akan naik lagi. Tapi sementara untuk sekarang ini, karena harganya sudah mulai mengerucut ya, jadi kemungkinan untuk ini bisa seperti ini polanya, akan naik ke atas lagi, tapi nggak mungkin setinggi ini lagi ya, karena dia belum ada update apapun dari BitTorrent-nya. Atau juga dia bisa mungkin malah breakdown, akan terus turun ke bawah, mungkin balik lagi ke angka 50-an atau 70-an. Nah, di sini apakah aman untuk entry? Menurut gue sih masih abu-abu ya. Walaupun ini harganya udah cukup rendah untuk entry dibandingkan dengan ATH-nya yang di angka 195 kalau di Indonesian rupiah ya. Sini 195 ini. Sekarang harganya udah berapa sekarang? 115 ya, hampir terkoreksi 50%. Jadi kalau untuk entry semuanya itu tergantung oleh keputusan kalian masing-masing ya. Jadi untuk resikonya kalian tanggung masing-masing, karena di sini menurut analisa gue sendiri untuk harga BitTorrent-nya ini masih kita belum punya patokan untuk kedepannya kira-kira harganya akan tetap naik atau tetap turun ya. Karena di sini harganya sudah mulai mengerucut ya. Tapi sementara untuk update BTFS-nya ini belum ada sinyal apapun nih dari BitTorrent-nya itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya kita lihat dulu di Indodax ya. Kalau kita lihat di market depth chart yang kira-kira bisa menentukan lah ya. Kalau kita lihat dari sini, untuk belinya ini sangat jauh dibandingkan dengan market yang jual. Jadi untuk harganya kayaknya ini cenderung akan turun lagi nih dari angka 119 IDR ini tadi, 116 ya. Jadi kalau kalian mau entry sekarang ya resikonya kalian tanggung masing-masing, karena gue sendiri nggak saranin ya. Karena untuk market depth chartnya kalau kita lihat masih banyak yang mau ngejual, yang itu artinya harganya bisa tetap turun lagi. Sementara untuk update-nya ini juga masih belum ada apa-apa lagi untuk BTFS gimana ke depannya ya. Dan kalau menurut gua, apabila nanti BitTorrent ini udah dia ngeluarin update tentang BTFS development-nya ini, nanti harga BTT ini akan kembali naik lagi nih. Tapi kita belum tahu kira-kira kapan update-nya. Jadi untuk sekarang gua saranin jangan di entry dulu ya. Karena untuk marketnya masih banyak yang mau jual, sementara untuk update dari BitTorrent-nya dia masih belum ada. Walaupun di sini network yang dia gunakan itu juga udah naik nih beberapa hari yang lalu nih kemarin. Tapi sekarang udah koreksi lagi. Dan besok pasti akan naik lagi untuk Tron ini, karena emang polanya seperti itu dari kemarin ya, naik turun naik turun. Ya jadi sekian, itu aja sedikit analisa gue tentang BitTorrent USDT, BitTorrent IDR juga ya. Untuk entry sekarang kalau kalian mau entry ya silahkan, tapi resiko ditanggung masing-masing. Karena memang menurut gue ini masih belum cukup aman. Tapi kalau kalian berani untuk mencoba peruntungan kalian, ya silahkan. Dan sekian aja dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam profit.